Oke, teman-teman Adrena, kali ini kita dikasih kesempatan bertandang di kediamannya Cak Andi Prayitno. Cak Andi Prayitno. Beliau adalah seniman perupa yang konsisten. Ini kita berada di kawasan Jalan Balasadewa. Ya, Balas Klumprik. Balas Klumprik. Wes disapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Su apa Cak Su? Cak Su. Ini programnya Iya, Cak Su. siap. Yo, gimana Mas ya? Langsung menjurus ke pertanyaan awal. Kita kan banyak beberapa orang-orang juga pengen tahu siapa sosok Cak Andi Prayitno ini. Awal karir mendalami dunia seni pas waktu kapan? Mungkin sejak sekolah SD, SMP, SMA itu kan memang nggak tahu hobi atau apa ya, mungkin taunya itu menggambar di buku-buku, gambar di sampul-sampul, di baliknya itu hingga keterusan sampai sebenarnya nggak ada cita-cita sih, cuman Cita-citanya dulu mungkin formal gitu. Formal karena orang tua kan formal juga ya kan di BUMN, jadi dari pegawai negeri ya? Pegawai negeri, jadi ya pengennya orang tua ya ngikutin karena apa satu-satunya anak yang laki-laki ya gitu loh, dari berapa 5 bersaudara. Perempuan semua, jadi harapannya iya nganteng dewe. Jadi itu tadi kerja selepas di sekolah menengah atas itu saya kerja di Petro Gresik ya. Karyawan bagian apa dulu? Saya administrasi gudang, tapi PT-nya Busri, perwakilan di Petro karena dulu kan Busri Holding. Lepas lulus SMA? Selepas lulus SMA gitu, karena waktu mau kuliah ya mungkin di negeri tidak masuk, jadi biaya swasta mahal ya kan, jadi sudah nyambi gitu ya, akhirnya kerja wis ngono, nggak sudah kuliah gitu loh. Pengennya di Petra sih waktu itu, di desain komunikasi. Akhirnya tapi sambil melukis ya juga. Melukis kanvas atau juga menerima proyek-proyek lukisan juga? Enggak, sebenarnya ya dari mulut ke mulut bahwa saya melukis, mereka pesan, saya melukis, mereka pesan. Terus akhirnya saya belajar media lain dari kanvas itu, media kaca. Belajar pada seorang yang namanya Hadi Koco, jadi di daerah Maastricht itu. Diajar itu, terus saya lihat ada potensi di kaca itu, akhirnya ada seseorang yang tertarik dan kita pameran berdua akhirnya. Itu awal dari karir saya ke profesional, tahun mungkin sekitar 2005 ya, 2004-2005, setelah saya memutuskan untuk akhirnya berhenti di Petro di Busri tadi itu. Jadi seperti itu awalnya. Nah itu, iya Mas, transisi jadi pegawai administrasi akhirnya jadi seniman. Sebenarnya kan kehidupan saya itu, saya lahir di Keputaran, di daerah pertengahan kota yang padat, yang biasa hidup survive, struggle-nya kita juga sudah teruji. Jadi ketika masuk ke dunia seni itu saya nggak kaget gitu. Jadi biasa saja ya. Kehidupan saya seperti sehari-hari menjadi seniman gitu. Jadi tidak terlalu punya obsesi untuk ini hidup gimana ya nanti jadi, enggak, jalan aja. Itu loh maksudnya itu. Oke, sekarang akhirnya jadi seniman sukses. Seniman tercemar. Terkenal. Tapi aku melihat beberapa karya sampean ya, banyak melibatkan ornamen-ornamen kain jeans ya di sini. Kalau aku melihat sih dari gaya, apa ya, sosok pengamat, kurator. Jadi aku melihat kayak orang berbau-bau karya lukis yang
agak sedikit ada sentuhan surrealisme atau bagaimana ya kan. Aku melihat ada ornamen jeans, terus ada beberapa ornamen-ornamen sing melibatkan beberapa kayak korek api. Iya. Itu apa terbesit dari apa inspirasi Mas Go? Sebenarnya kan konsistensi itu kadang-kadang memang susah ya. Saya dulu itu memang melukis naturalis. Terus bertemu dengan pelukis-pelukis kaliber Supar Pakis, Asri Nugroho, sama Joni Ramlan, itu benar-benar merubah saya berpikir dari naturalis menjadi kalau sekarang menyebutnya kontemporer ya monggo ya toh. Itu memang drastis. Saya harus membaca simbol, mempelajari sesuatu hal yang bersifat filosofi ya toh. Jadi saya membuat idiom-idiom jeans itu saya melihatnya sebagai perwakilan dari kapitalis, kekuatan besar ya toh. Dan korek adalah kaum marginal yang dia bersifat harus tidak melawan tapi sebagai audiens kapitalis untuk mencoba menyeimbangkan suatu hal yang bersifat absurd ya toh. Karena kita tidak tahu nasib kita ketika berhubungan berhadapan dengan mereka. Kita bukan penentu, maksudnya itu penentu kebijakan, penentu asesmen, penentu. Jadi itu sih menurut saya sederhananya seperti itu sebenarnya. Itu sangat sederhana. Sederhananya seperti itu. Dan nggak jarang karya-karya Cak Anpra ini menghiasi banyak galeri atau museum-museum nasional bahkan internasional ya Cak Anpra ya. Beberapa terdekat ini Cak Anpra terlibat dalam satu proyek kolektif bener ya, kolektif pameran bersama di Negeri Bambu. Itu apa sih lebih spesifik? Itu event apa sih? Sebenarnya kan saya ini bukan berhenti dalam tanda kutip total melukis itu. Tahun 2012 saya bertemu dengan seseorang yang mungkin ini tantangan buat saya, mengajar anak-anak. Kurun waktu itu saya sudah melakukan dari kaca berpindah ke kanvas media, terus saya melakukan observasi sehingga saya melewati beberapa pameran. Waktu itu sempat ikut Artpreneurship Ciputra juga. Sampai sempat. Itu awal karir? Enggak, itu sudah ke profesional dari 2005 ya kan. Terus suatu ketika ada tawaran untuk Mas ada anak disabilitas sama anak jalanan yang membutuhkan mungkin sharing sosial ya, kita hubungan hubungan sosial kita menjadi lebih sebagai seniman menjadi tapi keterusan mengajar atau bermain sama mereka selama hampir 10 tahun lebih juga sampai mungkin bisa sampai sekarang tapi hanya jarang saya karena banyak kegiatan. Nah itu mereka lebih prioritas sehingga jalan kesenian saya stagnan. Saya lebih tidak akrab dengan seniman. Saya lebih asik dengan circle saya mengajar atau bermain dengan anak-anak. Sehingga dalam bahasanya itu membumi gitu ya. Membumi. Saya tuh sebenarnya kan tujuannya zakat budaya dalam konteks ingin berbagi dan menyalurkan aku butuh ilmu iki, aku kepingin ngajari mereka, tapi terlalu lama di situ dan ada hal-hal yang sifatnya idealnya saya seperti itu. Saya punya idealisme bahwa ternyata kesenian juga di luar juga perkembangannya sangat pesat. Saya kehilangan itu sehingga ketika mau memulai, saya sudah tidak punya teman. Saya sudah tidak bergaul dengan teman-teman seniman yang khususnya bermunculan baru yang senior atau yang jadi apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa kembali ke jalur kesenian lagi secara profesional. Akhirnya mencari-cari sesuatu yang akhirnya ada jalan menuju ke sana.
mungkin secara independen ya ini saya di Cina itu secara independen akhirnya ada jalan menuju Cina. Iya, ada undangan akhirnya ya jalan menuju ke Cina akhirnya ada undangan dan saya melakukan kesempatan itu dengan baik Ya. sehingga sendiri juga dan di sana itu ada museum yang menaungi seperti saya enggak tahu ya apa museum itu punya negara atau tidak iya toh. Iya. Cuman di kotanya Xiamen sih ya saya tepatnya di Xiamen. Sana lumayan agak berhari-hari ya lebih berminggu-minggu jadi saya lebih enjoy di sana melakukan balik ke Indonesia saya mulai mendekati lagi teman-teman yang mungkin saya merasa sudah tidak dekat lagi gitu loh. Dan alhamdulillah teman-teman baik masih menyambut baik dan masih melihat saya sebagai seniman ya bukan guru lagi. Setelah sekarang emang nggak bersinggungan dengan mereka. Benar. Jadi tantangan terberat saya adalah memulai sesuatu yang dulu saya tinggalkan dan berubah. Ada sebuah entitas lain yang gak ngini saiki kesenian itu berubahnya banyak. Jadi sehingga saya harus beradaptasi ya. Ini pasca ini setahun 2 tahun lah saya mulai dekat dengan teman-teman lagi. Memulai gitu. Kerja-kerja kesenian kita ya membangun silaturahmi. Bener masih kenal dan masih baik dengan tapi ya enggak konsen langsung berhubungan secara offline ya tapi secara online masih berhubungan sama cuman orang kan butuh ini interaksi sosial yang secara bertatap muka mungkin ya itu yang harus sering saya lakukan. Nah ini mulai lagi lah ini sampai sekarang saya mulai melakukan itu lagi karena lebih longgar waktunya gitu. Oke Mas Anpra. Lah kan tadi kita coba maju menyinggung ke era industri. Oke. Industri. Nah sekarang kan Mas Anpra ini kan sudah menjadi bahkan menjadi praktisi juga ya di bidang ini ya. Bagaimana sih Mas Anpra menanggapi perkembangan dunia industri seni rupa di Indonesia? Sebenarnya seni rupa dalam perspektif saya itu kan saya melihatnya dari kurun waktu booming waktu itu tahun 2007-2008. Sekarang masih oke lah. Artinya bahwa memang dulu saya melihat 2007-2008 saya sebelum mengajar itu seni rupa Indonesia gila-gilaan ya toh. Maksudnya itu sangat luar biasa dalam hal pasar. Dalam hal pagelaran atau eksebisi, dalam hal event-event yang terkait dengan itu dan sangat menggeliat. Terus ketika booming itu selesai, maka terjadi filter karena beberapa seniman yang dulu memang ya dulu gini kan, orang anak masih kadang semester 5 gitu udah dikontrak sama galeri atau tapi sekarang galeri lebih kolektor atau galeri lebih selektif ya karena memang mencari karya berkualitas dan kalau ngomong industri bahwa ya ini industri tapi sifatnya bukan secara letterless kapitalis ngomong ada idealis yang harus dipertahankan oleh seniman, ya toh. Tapi pasar masih baik, karena apa? Hanya bergeser pada kolektor sekarang banyak yang muda. Jadi ya pasangan-pasangan muda yang punya usaha, yang punya rumah-rumah yang mungkin
mungkin apa kotex atau apa villa atau Dan punya. juga punya kepedulian khusus di dalam dunia seni rupa juga. Mereka secara passion itu lahir dengan beriringan teknologi dengan teknologi yang sifatnya juga mengedukasi tentang kesenian itu walaupun berupa masih craft ya, atau sampai seni murni dalam konteks fan art yang bersifat investasi. Mereka sudah mulai berani karena kolektor sekarang dengan kolektor waktu booming itu memang sangat berbeda. Dari pemilihan lukisan sampai passion mereka kepada lukisan yang bagaimana. Tapi sekarang anak-anak muda yang secara kualitas pendapatan middle up itu sudah berani mengambil lukisan-lukisan yang juga middle up. Tentunya mereka juga memikirkan konsekuensinya jangka panjang juga untuk kadang-kadang memang ada yang sifatnya long term atau short term karena mereka butuh hiasan untuk kantor. Para arsitek sangat dekat dengan seni rupa khususnya karena dia masih butuh kayak instalasi karya instalasi atau untuk penghias kantor atau mungkin bersifat lukisan atau digital printing. Itu untuk kepentingan dekorasi. Ada yang memang benar-benar invest. Anak muda yang sudah tahu pengetahuannya di kesenian udah bagus dan dia punya penghasilan middle up, ngambil. Itu dia mengambil keputusan untuk ini invest atau ini. Tapi memang mereka masih sering belajar. Sering mencari pengalaman pada yang sepuh-sepuh. Saya kira seperti itu. Sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh itu lebih spesifik lagi terkait sama ini ya, para pelaku seni juga. Para pelaku, ada kurator di situ, ada kolektor yang sudah punya jam terbang, ada kurator yang memang benar-benar bisa appraisal tentang nilai karya itu, benar. Lebih tidak sembarangan, walaupun mereka dianggap anak muda, tapi mereka lebih tidak sembarangan mencari karya. Dan saya kira semuanya bergerak pada titik begini. Indonesia kan secara edukasi kesenian seawam ini ngomong, bukan secara khusus letterbox mahasiswa atau orang tua yang peduli kesenian enggak, tapi secara umum kan awam, mereka kan masih bicara primer. Sedangkan karya lukisan atau apapun yang bersifat sekunder itu mereka kan sering tidak membicarakan karena memang masih konsentrasi dengan yang primer tadi. Karena kalau aku melihat awam juga, maksudnya dari segi kurikulum berkesenian di anak-anak SD, jenjang SD sampai SMP hanya terbatas oleh kegiatan-kegiatan teknis dan motorik perkembangan itu. Benar. Selain itu juga kan mungkin dari lebih spesifik lagi kalau misalnya ke ranah universitas mungkin kan lebih ke histori yang dibahas ya. Atau karakter-karakter tertentu yang membuat anak-anak muda itu punya karakter dalam seni itu. Nah, itu bagaimana ya cara kita itu kan sekarang kan di era digital ya Mas sekarang. Agak lebih visioner lagi. Jadi sekarang kan kita berada di era artificial intelligence. Tapi step by step ngomong industri bareng artificial intelligence kan pelakunya juga kan dirasa artificial intelligence menurut beberapa seniman juga ini ada yang merasa terbantukan oleh perkembangan teknologi ini, ada juga malah penganggap bahwa iki ku dicoba ambek teknologi maksudnya peran diambil alih sama teknologi itu menurut sudut pandang Caan Prai. Sebenarnya begini kan, ini hanya teknis ya toh. Zaman saya mungkin kita itu seniman itu kan berimajinasi. Secara faktual mereka itu melakukan
pembaruan-pembaruan melalui imajinasi, melalui apa namanya perilaku sosial apapun lah yang dia lihat oleh indera ya toh. Dan dia adalah spesifik manusia yang berpikir tidak monoton. Makanya tidak khusus ya, tapi ini menurut saya banyak pekerja lain yang melakukan hal itu juga ya. Tapi dalam hal ini saya melihatnya dulu saya ingin melukis apa, ini ngomong tentang genre ya. Ketika ngomong naturalis realis dalam seni rupa, saya harus bersusah payah pergi ke Jalan Semarang untuk mencari majalah yang bagus. Melakukan proses observasi. Observasi, oh ini gambar contoh yang bagus. Oh ini bisa dilukis. Oh ini, pokoknya kita harus baca, harus lihat apa gambar-gambar yang bagus melalui sifatnya manual ya toh. Jadi kita harus beli buku, harus beli majalah. Tapi sekarang kan tidak. Sekarang kita dimudahkan dengan hanya satu tombol, ya memencet satu tombol dan di situ ada rubrik, ada tema, ya atau ada konten yang sifatnya sudah saya nggak kemana-mana. Sebenarnya bukan seniman yang dirugikan, sebenarnya pelaku-pelaku industri lain yang sifatnya seperti Jalan Semarang, toko buku bekas atau apapun itu. Tapi itu kan tergantung seniman. Mencari nilai itu kan secara manual atau secara mengikuti perkembangan zaman. Memang secara instan teman-teman yang kadang memakai cara lebih condong ke teknologi itu memang ya praktis menurut saya itu. Saya kira tidak memperoleh sebuah kejutan-kejutan ketika membaca. Kesadaran itu kan tidak terlihat, tapi apa hasil akhir itu lebih penting buat mereka. Bukan kesadaran bahwa sebenarnya hasil akhir itu pasti melalui hasil akhir yang baik sekali itu pasti melalui proses yang juga tidak mudah gitu loh maksudnya. Lah, saya berpikir bahwa teknologi baik, tapi digunakan dengan secara apa ya? Saya ngomong itu apa mas yo? Inilah apa kebutuhan itu. Teknologi itu digunakan sesuai kebutuhan itu saja. Menurut saya anak muda loh. Tapi saya perlu imajinasi yang tidak sesuai dengan teknologi itu tadi. Sifatnya manual. Ketika Anda melukis contoh sederhana, melukis jembatan merah, saya juga bisa hanya melihat foto dari Google atau browsing ya. Betul. Tapi saya tidak bisa merasakan panasnya, terik mataharinya saya ketika jalan di jembatan merah atau saya ketika tahu orang-orang melakukan aktivitas di jembatan merah atau saya tidak bisa merasakan betapa berkaratnya besinya. Nah, itu yang saya pikir selain teknologi kita melihat foto, oke, saya butuhkan karena memori kita tidak cukup untuk menyimpan itu. Tapi kesadaran untuk merasakan bahwa disinilah panasnya yang sesungguhnya, disinilah capeknya yang sesungguhnya. Itu seharusnya menurut saya jangan dihilangkan gitu. Jadi manual secara konten atau praktis secara teknologi harus digabung menurut saya. Gitu. Karena kan kalau aku mampu menangkapnya itu dengan cara observasi itu cukup dengan jempol saja. Itu. Semua indera nggak digunakan. Enggak. Cuma motoriknya cuma jempol. Gitu. Benar. Jadi kita nggak kesana panas-panasan yang enggak, gitu. Manual lah itu. Terus interaksi dengan warga sekitar kan tidak ada, kan kita bisa searching di Google atau apa bagaimana. Benar. Endingnya itu karya tidak punya ruh. Padahal karya sebenarnya kan harus mempunyai ruh. Ketika kita melakukan dua-duanya,
memori dibantu dengan teknologi, Iya. tapi kesadaran rasa itu dibangun dengan manual tadi, sehingga karya menjadi punya ruh dan tidak biasa-biasa. Karena kita boleh coba lah orang yang hanya melihat foto dengan merasakan langsung di sana dan dibantu dengan teknologi, beda hasilnya. Saya yakin beda, karena ada proses dengan tidak ada proses itu kan berbeda. Paham dengan pinter kan berbeda. Saya paham, saya ngerti bahwa jembatan merah itu aspalnya seperti ini, panasnya seperti ini. Dengan melihat foto, aku ngerti dan pinter aku menerangkan tentang jembatan, tapi rasanya ndak ada mereka. Pahamnya belum ada, rasanya. Saya kira seperti itu. Ini contoh ya jembatan merah, bukan harus melukis jembatan merah, bukan. Hanya contoh sistem atau salah satu cara untuk berkarya gitu, dengan baik. Nah kan seperti ini kan pasti dibutuhkan pengalaman juga ya Mas. Iya, iya. Bagaimana Cak Anpra itu men-share pengalamannya ini kan untuk para generasi sekarang? Kelemahan saya beberapa waktu itu menerima teman-teman mahasiswa dan SMSR ya, SMA gitu. Jadi melalui kurun waktu yang sifatnya berkepanjangan yang saya lakukan sampai sekarang itu, saya punya intensitas meneliti dan sedikit bisa memberi kesimpulan bahwa selama 10 tahun atau 12 tahun ini saya bergumul dengan mereka itu, satu memang kehilangan ini daya survivor, gampang putus asa. Iya, tidak semua sih, ada anak muda yang memang benar-benar sangat idealis dan bersemangat, tapi secara umum punya daya tahan yang kuat dan idealisme memang terjaga. Yang kedua, tapi pada umumnya mereka mengalami putus di tengah proses karena ada sebuah kok susah banget ya. Gini aja enak Mas foto atau jadi ada korelasi keilmuan yang sukar membaca, sukar observasi, sukar tidak harus memang, tapi idealnya dalam kesenian itu kan ada observasi dalam konteks bukan harus pinter. Iya toh, menyesuaikan. Kalau orang suka gambar panen ya ayo observasi nang gunung, nang sawah. Atau orang suka gambar ikan ya ayo kita ke tambak atau ke kolam orang atau apapun lah, itu ada sifat observasi. Lah proses itu yang mereka seringkali putus di tengah jalan. Membaca ya atau belajar, mungkin bahasa akademisnya riset ya. Apapun lukisannya, walaupun itu hanya ikan atau kuda atau orang panen dan sebagainya. Dari situ akan menimbulkan begini toh. Ikan niku apa sih ngono lho. Oh iya, ikan niku barang hidup. Prosesnya bagaimana, airnya bagaimana. Sebenarnya dalam kesenian pun menjelaskan, ketika Anda punya konsep berpikir, maka Anda akan mengedukasi yang lain untuk bahwa, loh, walah ikan itu ternyata ngini. Sajane aku gak ngerti, tapi kok lukisan iki ero aku. Enggak cuman terbatas pada observasi hanya artistik dan anatomi saja. Bener, bukan. Tapi mereka tahu bahwa, loh kon kok opo? Banyune kok warnane abang, umpamane. Kan ngono to, Mas. Dadi kene ana penjelasan secara subjektif mungkin bahwa sing tak teliti iya toh. Ikan niku iso lho ngetokno suatu hal energi ta opo ketika kita mempelajari secara mendalam loh, Mas. Nah, saya pikir ada beberapa teman yang melukis on the spot atau melukis secara langsung itu saya kira lebih tajam ya toh, dalam menyikapi
suatu hal mungkin dalam bentuk dia bersosialisasi. Nah, terapan proses itu berpengaruh pada kehidupannya sekitar. Iya toh, dia tidak harus sesungguhnya gunung dalam tampak foto seperti ini. Ketika dia berinteraksi dengan manusia, sebelum saya bertemu dia, saya tidak bisa menjelaskan apapun. Iki mek foto. Pengaruh hoax itu kan seperti itu. Lah di kesenian saya berpikir bahwa gunung itu indah, hijau. Terus pokoknya matahari ini kalau senja, ketika kita di sana iki kok batu, pasir, gak hijau banget gitu loh. Hal itu maksudnya kita menyentuh ke dalam situ. Benar, sebenarnya walaupun hanya kita melukis sebuah pemandangan pun kita datang. Ada beberapa teman saya yang on the spot itu luar biasa ya. Dengan lingkungannya juga luar biasa. Mungkin penerapan dia ketika melakukan observasi di lapangan itu terimplementasi ketika dia bergaul. Sorry ya, karena tujuan secara filosofi kan di kesenian juga sangat menjadi tren ya, karya-karya yang punya filosofi yang berupa simbol dan sebagainya. Sebenarnya itu kan sama dengan orang-orang yang menciptakan karya-karya yang sifatnya naturalis dianggap tidak kontemporer. Tujuannya kan sebenarnya sama. Kesenian itu hanya alat. Sesungguhnya kita itu punya kewajiban untuk menjaga sekitar kita dari proses kita yang melakukan hal itu. Ya seperti itu, kita tidak gampang enggak. Kita belum mengetahui sesungguhnya itu cerita yang kita dapat. Itu seperti itu. Ketika sampai menggambar pemandangan Indonesia ya moi kan indah, hijau, bareng ketika Anda ke sana iki sebenarnya gondol iki gitu loh, karena ketutup pohon-pohon yang tinggi atau separuhnya gerowak dan tidak punya gitu loh maksudnya itu sih maksudnya itu. Jadi itu menurut saya sih jenenge itu. Lah kan mau kan merawat, berarti kan upaya masih merawat idealisme para anak-anak muda. Benar. Lah kan iki mengelaborasi antara idealisme dan materialisme dalam kehidupan sehari-hari, khususnya santri itu piye cara itu tadi mensinergikan itu? Iya, idealisme di kehidupan sehari-hari. Outputnya dalam bentuk karya. Kan biasanya kan orang-orang berpikir begini, terlalu idealis, kan gak mikir rasional ngono kan butuh penghidupan ngono kan. Maksudnya itu supaya kehidupan tetap berjalan dengan baik, dengan tidak menghilangkan idealisme kita. Sebenarnya idealisme itu ketika berkarya. Dan sifat-sifat berkarya itu diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Aku idealis, mau aku tangani wong. Ya, aku mau ndak punya ewang gawe, walaupun hanya ngeblok atau bikin kanvas. Kadang-kadang seidealis itu ya, walaupun dalam konteks akademisi, idealis dalam konteks aku kehidupan dan akademisi itu aku wong pendidikan, kudu lukisanku ya kudu akademik atau lukisanku kudu berkonsep, kontekstual, kekinian dan sebagainya. Bahkan punya impact, idealis ya. Tapi buat apa kalau kehidupan kita secara sosial, lihat itu menurut saya ini ya subjektivitas saya, ya gak ada manfaatnya. Kon asik ambek dirimu, lingkunganmu rusak ya kan kak. Sebenarnya kan idealisme kan dalam konteks ketika kita belajar dalam proses berkesenian dan tercermin ada manifesto, ada manifest pada kehidupan kita sehari-hari. Itu maksudnya, paham ya? Jadi Mas Cak Su pasti paham hal itu bahwa manifest kita berkesenian itu ya kehidupan sehari-hari toh. Gayanya ngomong kebijaksanaan, keadilan, iya toh Mas, terus proletar dan sebagainya. Nah masyarakat tidak peduli deh. Saya pikir gak usah masyarakat kan termasuk teman, saudara, ya tetangga dan sebagainya. Saya pikir
yang lebih condong masyarakat kan gak mungkin menilai. Yes, paling apik untuk lukisan itu, Mas. Iya. Karena secara pendidikan kesenian mereka tidak mendapatkan untuk iki simbol apa sih rek ngono lho. Yang tahu masyarakat itu oh Cak Su iku nek kerja bakti sangat sregep. Nek dijalui tolong tonggo api. Nek konco teko yo semua orang berbicara baik di situ. Sebenarnya kan manifest dari kita berkesenian itu kan itu, Mas. Nek akademisi kan mek selembar ijazah yang memang UKD tahu sekolah ngono lho Mas itu. Dan kalau aku sedikit flashback ya masa lalu. Aku waktu itu belajar menggambar Mas ya. Di SD lah. Jadi di SD kan aku dulu zaman ya era Orba ya kan. Iya, melewati ya. Aku melihat beberapa gambar-gambar di rumah-rumah orang itu, khususnya rumah-rumah orang yang menengah ke atas sih pastinya kan. Orang kaya kan aku melihat gambar jaran sampai petani kan. Iku ternyata pengaruh juga di kurikulum berkesenian bahwa guru menggambar waktu itu mensyaratkan anak itu menggambar gunung, sawah, terfokus pada emang industrinya ngarah ke sana, anak-anak dibimbing untuk menggambar arah ke situ. Tapi sekarang konsepnya ngomong kemerdekaan belajar, anak-anak lebih banyak eksploratif, Mas. Lebih bebas lah mungkin. Lebih bebas. Itu pakem kalau gunung. Iya, itu kan pakem. Iya. Pakem. Nah, maksudnya sampai kan bikin workshop gini ya. Ya, Mas, maksudnya misalnya memulainya untuk memberikan kesadaran bahwa teman-teman bahwa kita itu harus ya tahu pakemnya, terus kalau kita mau eksplor ya bagaimana kita cara mengeksplornya yang baik itu gimana, Mas? Ya, pemerintah sudah berusaha kan dengan Merdeka Belajar. Saya kira memang pakem itu kan bentuk sistem kultur yang dibangun oleh bukan ya, menurut saya dibangun oleh para akademisi untuk memang kontur kehidupan kita itu memang desa awal ya memang gunung, kontur-kontur hutan, pohon dan sebagainya. Nah, mereka mencoba sebenarnya memberi itu era-era seperti itu zaman dulu yang kota-kota masih ya, tersisa dengan apa jenenge itu bangunan-bangunan besar di kota. Kalau anak desa kan dikasih itu ya aku seru iki gunung. Tapi narek kota ketika dikongkon gambar gunung, itu tantangan toh. Lah kultur kita itu membuat pakem itu menjadi sebuah sistem. Terus ayo menggambar gunung, kono ono matahari. Iya toh. Engko ono kerbau peningkatannya, engko taman. Iya toh. Untuk menjaga kebersihan, untuk pakem itu muncul karena memang adaptasi kultur kita. Secara geografis atau secara kesepakatan yang tercipta antara semua golongan menjadi sebuah budaya, ya atau menjadi era sekarang gitu loh. Makanya IT itu AI itu sangat berpengaruh bahwa anak kota gak perlu nang gunung. Mangani lapung lukis gunung. Aku wis seru. Dan terkadang begitu waktu itu kan aku mencoba bertanya sama kenapa harus gunung? Kenapa harus gunung? Padahal kan kita nggak relate keadaan kita kan, kita melihat di rumah aja banyak kabel berserakan terus gedung-gedung. Kenapa itu nggak dilukis bahwa iki loh sesungguhnya real kita bahwa nduk kota itu ya gambar kota-kota. Makanya saya punya senior atau guru yang namanya Mas Joni Ramlan itu pada eranya beliau tidak melukis gunung dalam berkesenian beliau. Mereka malah masuk ke kota dengan melukis belantara besi-besi, belantara bata-bata, jalan penjual yang kumuh, macam-macam, dan dia berhasil
menghadirkan itu. Maka saya melihat bahwa itu hanya sebuah impact budaya, manifestasi budaya untuk mempelajari, mencoba mengenalkan pada anak-anak bahwa kita itu nggak di tembok tok loh, atau jalan kita itu dulu nggak sebagus ini loh, dulu berupa gunung. Saya berpikirnya seperti itu. Oh, dulu itu berupa hutan, pohon. Yang persoalan sangat krusial itu kan mereka juga nggak tahu beneran. Oh iya, kono gunung yo, anak kota lo ya, dulu iya. Oh iya, anak gunung, iya soalnya bapak iku yo sibuk, ibu yo sibuk ya. Tapi zaman dulu akhirnya dengan adanya perkembangan teknologi, anak kelas 1 SD wis, oh iki gunung ya. Iya dah, ketika klik satu tombol tadi, oh gunung. Tapi ketika diperlihatkan alam sekitarnya, dia nggak melukis alam sekitarnya juga, enggak gitu. Nah, guru-guru masih konvensional, tetap mengajarkan konsisten, mengajarkan pelangi gunung. Betul. Saya pikir mungkin itu kearifan lokal yang memang harus dibangun, karena anak-anak sekarang, aku kembali lagi ke tadi, tidak tahu persis gunung itu ya apa sih saiki. Ya, makanya ada pelukis Moindi yang melukis menampilkan kemewahan alam kita ya toh. Padahal kadang-kadang memang nun sewu ketika ke gunung pun ya wis gundul, wis panen juga kadang-kadang nggak sebagus yang dilukis gitu loh. Bener, ada gagal panen. Itu kontradiksi dengan keadaan lukisan yang mereka perlihatkan sesuai Moindi tadi. Saya pikir anak-anak juga, guru juga harus beradaptasi ya. Ya Mas ya. Bener. Ayo ojo gambar gunung tok, soalnya kini sisa ndelok sembarang. Pergeseran itu akhirnya pada konteks yang lain itu anak diajarkan gambar simbol-simbol. Padahal tapi belum tentu seusianya untuk berpikir seperti itu. Kan nek bermain itu kan ya wajar Mas. Iya toh, nggambar hal-hal yang sifatnya sederhana, mengenalkan adat budaya secara geografis atau secara antropologi ya toh, kehidupan sosial setiap hari. Saya pikir seperti itu. Kenapa saya membebaskan anak-anak melukis ketika pertama kali saya mengajarkan di bidang kesenian itu tidak harus gunung. Jadi kertas ini kamu isi apa, monggo. Yang dilihat setiap hari, ya ternyata ya itu yang dilukis Mbak. Cak Su gitu loh. Pendekatan instrumental. Iya, benar. Apa yang mereka lihat apa? Iya loh Mas. Jadi tidak ada kita kehilangan namanya kultur budaya yang diciptakan di masa lalu. Ada paradoks yang terjadi di suasana kebatinan masyarakat bahwa iku biyen ngono lho, jarine ngono lho iku biyen Mas. Saiki gak ono Mas, ngono Gatotkaca. Anak-anak saiki gak ono. Saya juga harus sedikit mengkritik sineas ya, ketika tidak menciptakan komikus juga ya. Mungkin dia berusaha tapi mungkin tidak tertarik anak-anak sekarang. Iya toh Mas. Mungkin saya yakin sineas-sineas atau komikus-komikus wis berusaha sekuat mungkin membikin pahlawan hero-hero yang secara kultur budaya sesuai dengan kita, tapi mati di tengah jalan karena penggemar gak ono gitu. Bahkan kita seperti itu. Bahkan kalau ditarik ke belakang, kita tuh nggak mampu meng-create, Mas, nggak punya kemampuan meng-create bahwa sebenarnya simbol-simbol dari kearifan lokal kita tuh sebenarnya kaya beragam. Kayak banyak sekali. Kayak contoh film-film Avatar yang sekarang digemari anak-anak ya kan. Benar. Kan dia memakai beberapa simbol-simbol kearifan lokal mereka. Benar. Jepang juga ya. Benar. Sedangkan kita belum punya daya atau kemampuan untuk memasukkan unsur kearifan lokal itu.
Padahal kan nun sewu, nggone adewe kan yo jago-jago kreator itu Mas. Tapi pasar tidak menginginkan hal ini. Loh, pasar itu ojo gawe ngono. Padahal aku nggak ngerti aku. Beberapa teman saya dikontrak sama Mas, komikus atau apa nek ngarani produser ya Mas ya. Iya. Komikus di luar itu dia ya nggaweni hero-hero sana Mas. Iya. Bukan Gatot Kaca enggak. Padahal nun sewu lah Mas, kecerdasan, kemampuan itu tidak kurang dari mereka yang di sana, tapi karena pasar itu mengharuskan dia kontrak iki ya, ngono lho maksudnya. Iya. Iya toh, lah zakat budaya itu harus digalakkan dengan tak sisina waktuku gawe sing sifatnya idealis tentang kultur, budaya dan spesifikasi hero-hero yang kita punya, iya toh. Terus digawekno sing sesuai dengan DE di kontrak iku mau. Itu menurutku, makanya aku sering ngomong ke teman-teman bahwa ayo zakat budayamu di, iya toh, jagatmu direk nang kesenian. Maksudnya pasar itu dihilangkan, ya toh. Kita membuat sesuatu yang belum tentu lagi gak pasar, Mas. Tapi memang anjir mungkin dicoba terus ya gagal. Jadi gak payu. Tapi di sisi lain ketika aku kan dianggap mengedukasi. Siapa jeneng itu? Langit. Ya. Langit. Mengedukasi bahwa di peran Naruto itu banyak simbol-simbol yang bisa dipelajari. Kan. Kayak simbol-simbol opo, dan ini Jepang ini artinya gini ya. Nah, di Jepang itu gini-gini ternyata ini. Samurai X, ya. Ada simbol-simbol yang akhirnya mereka pelajari. Ada nilai poin plus ketika dia mempelajari budaya lain, tradisi lain. Tapi gegar budaya terhadap dirinya sendiri, maksudnya identitas sendiri itu dipertanyakan. Makanya karakter building anak sekarang itu ya ke Eropa-Eropaan, ke Jepang-Jepangan, ke Korea-Koreaan. Tapi kadang ono manfaating ini Mas, kan repot ya. Hero-hero di luar pun itu punya quote Mas. Punya perbincangan yang sifatnya mentality kita kuat. Jadi wong Jepang iku nek wis isin bunuh diri. Ya, dia menceritakan tentang sebuah sportivitas di situ. Harakiri ya toh Mas. Wong Eropa iku wong pekerja sing kepingin aset kita yang berjalan, bukan kita yang bekerja keras gitu. Jadi ono positif tapi dalam manifesto kebudayaan kita memang tertinggal dengan quote-quote mereka. Ini loh, padahal nduk kene ono pararaton, ono serat-serat yang sajane gak kalah dengan quote-quote mereka lah, iya toh Mas. Cuman yo menarikan mereka, maksudnya lebih kekinian. Iya. Karena mereka jago mengemas ya Mas ya. Kemasan, bener sampean, kemasan maksudnya itu. Create iku mau lah sakjane ngemas iku mau toh Mas. Iya, kita gagal meng-create iya toh. Karena ya hasilnya sebuah kemasan itu. Itu loh maksudnya itu. Kok kampungan ini kan biadab itu Mas menurut saya. Ya apa iki budayamu sendiri kok warna kampungan. Mata kita tidak terbiasa Mas melihat hal-hal yang sifatnya kok warnanya gak menarik ini batik ngono lho maksudnya. Nah, itu nun sewu bukan berarti batik jelek tapi mata kita tidak terbiasa. Itu loh maksudnya. Seperti itu sebenarnya. Seperti itu Mas. Nah ini Mas, target aja Mas, kita ngomong target rencana ke depan yang ingin jenengan lakukan itu apa Mas? Saya ingin punya tempat, iya toh, besar, yang mudah-mudahan bisa, yang kita bahas, yang bisa menjadi sesuatu yang kita bahas dari sejak awal tadi bahwa saya ingin punya tempat besar yang bisa menampung semua, minimal itu memperlambat teman-teman kita, anak-anak kita
atau generasi penerus kita untuk menjadi sesuatu yang kurang adaptif atau kurang mencegah ketidakpedulian mereka kepada sekitarnya. Seperti contoh saya ingin punya galeri hidup dari kesenian, tapi di sekeliling galeri itu bukan galeri ya, studio mungkin ya. Kalau galeri kan sifatnya pasar gitu, jual beli atau pamer. Studio, workshop ya, yang sampingnya itu ada kegiatan anak-anak yang suka ngelas, yang suka bengkel, yang suka kerajinan, yang suka dengan fotografi. Jadi saya ingin punya tempat sebesar itu yang nduk kene duduk nggone cangkruk. Iya toh. Nduk kene duduk nggone guyonan sing sifatnya gak ono manfaate ya tetap guyon penting gitu Mas. Tapi di sini tempat kita berkarya. Apapun itu Mas yo iku nanti aku pengen duwe usaha tembel ban Mas Andi, ayo belajar tak tekakno guwong tembel ban sing profesional. Gitu loh. Aku target saya seperti itu untuk merangkul mereka dengan apa yang secara akademis mereka mampu atau tidak. Saya mengutamakan yang tidak, yang wis karena ono kegagalan, ono anfal cara berpikir mereka dalam konteks. Bayangkan menurut survei kemarin saya baca berita rubrik atau apa, berapa persen dari pemuda kita kan dominan pingin cita-citanya jadi YouTuber. Iya toh Mas. Jadi aku rodok ngeluh ngene iki oprek ngene lho. Terus kontennya gue wong gejegur nang kali, kepleset, ketimbo ngene. Aku sering delok ngono tapi tak gawe merefresh kita ketika ono koyo ngene iki ya ngono lho. Lah wadah saya yang saya buat nanti itu saya pengennya menjadi guyonan sing serius ngono lho Mas. Ayo guyon nang kene tapi serius ya ngono lho. Iya toh, saya bukan menjadi founder atau enggak aku koncomu. Iya toh. Aku iso melakukan sesuai kemampuan saya untuk membantu kamu dan saya mencegah percepatan menua. Iya toh, percepatan menua pada diri saya dan teman-teman ya toh, karena kalau kita tidak kreatif atau tidak adaptif dengan keadaan sekitar, kita akan semakin menjadi koyo anakku wis tuwek iki gak iso apa-apa gitu loh Mas maksudnya. Dan saya bangga ketika mereka nduk kono dadi di sana dia jadi di sana dia menjadi ahli. Itu kan tak pupuk kecil Mas anak-anak itu Mas. Ayo jadi penambal ban yang profesional. Sehingga Mas ya jadi lho aku itu kan tambal ban profesional Pak ngono lho maksudnya. Ngono lho itu tak sebul tok lho wis atus dhewe ban niku. Dalam konteks itu saya ingin mereka punya sesuatu yang dibanggakan gitu loh Mas, walaupun sifatnya koyok rendahan ngene gak ngawur ya. Tukang ngelas yang aku ngelas Mas nang nggone NASA. Wong ngimpi ae gak apa-apa Mas. Ya wong ngimpi lho Mas. Lah saya ingin punya tempat itu edukasi. Bukan untuk secara normatif bahwa sekolah itu mencari keuntungan enggak. Tempat saya enggak. Keuntungan itu kan datang sendiri toh Mas. Nek kini bicara nang spiritual ya teko Tuhan ya toh. Nek istilahnya itu bukan dagang sih. Efek itu kan pasti ada toh. Ya dan kita tidak perlu membicarakan hal itu karena sifatnya kita tidak dagang dengan Tuhan, tapi di titik yang lain yang sifatnya fisik, indera itu kan pasti orang juga banyak yang mungkin terinspirasi atau ingin membantu dan sebagainya. Dan sifatnya bukan yayasan enggak wis iki pokoke omah. Ya toh, tempat kamu berguru tapi serius aku ini. Ayo guyon nang kene tapi serius. Berarti lebih tepatnya kalau aku menerjemahkan dari statementnya Mas Anpra itu membuat ruang ya. Ruang bukan hanya tempat ya kan. Ruang itu di mana kita berkumpul terus berdialektis
Iya kan. Iya. Kalau tempat kan sekarang banyak mas. Banyak. Tempat-tempat yang Benar, kayak sanggar benar, apa-apa, benar. tapi Iya. cuma berfungsi sebagai tempat. Iya, Tapi iya. ruang untuk memberikan gagasan, dialektis atau bagaimana. Benar. Sama seperti contoh Benar. Mas Cokro Aminoto memberikan tempat mereka Iya, berkos, tapi benar, selain benar. tempat, mereka juga berfungsi sebagai ruang dialektis. Benar. Terlepas mereka pergi kemana-mana. Ada Pak Karno, ada seperti itu. Semaun, ada ya toh. Iya, iya. Bener, saya berpikirnya apa kita tidak mengadopsi itu. Loh, itu gak ada pamrih ini loh mas, Mas Cokro Aminoto. Iya toh, nggak ada pamrihnya. Mas Pak Karno tadi apa ya wis, iya toh. Lah aku pengennya seperti itu, mendidik mereka gak ada. Wis aku gak ngekek surat lah nang awakmu. Iya. Tapi ketika tampil loh, masyarakat itu dhek sangat bermanfaat. Saiki ku wakil loh mas, apa nun sewu ya. Aku butuh ijazah man. Iya. Iya toh. Iya. Gak butuh Butuh kehadiranmu. sertifikat Iya, aku gak butuh. Di masyarakat juga iso apa-apa awakmu ngono lho. Iya. Gak ono real yang kamu kerjakan gitu loh mas. Ya apa nek gak ono lampu iki iso padang itu loh, mereka nggak punya solusi mas. Iya. Iki terlalu muluk buat saya, tapi ini pribadi ya. Wes kene gak usah anu lah mas, apa kita kadang-kadang kita itu kan ono aspek pemerintah itu apa, iya toh. Enggak wes, kita ayo bergerak sendiri. Iya. Kalau ini bergerak di setiap daerah mas, ono kemandirian lokalitas ya toh. Dengan menggunakan kearifan lokal, menyesuaikan diri, adaptasi. Walaupun itu di umpamanya mas di pucuk gunung atau di itu saya kira nun sewu ya apa ya kita menjadi bangsa yang besar ya, atau kita menjadi pion-pion walaupun gak rojo gitu loh mas, tapi mematikan gitu loh ketika dalam proses kompetisi dunia yang luar biasa dengan apa ya nek ngarani aku ya kadang ini mas, apa kerja keras kan gak ono modal ya lapon di itu. Iya. Iya kan mas, lu ayo lapon ngenteni modal. Iya. Iya toh, diciptakan modal itu mau. Iya. Iya. Mereka kan niku ndik ngono lho, kadang ngono jian mas. Lah Iya, kon iya. niku mereka kan niku lho. Ayo, aku iki yo berangkat gak ono. Iya toh. Kita ini kan berangkatnya bapakku ki opo mas? Aku golek duit itu kok endi yo ndak ono. Wong kemauan tok sing gare aku seperti ini. Padahal terbentuknya ini kan berangkat dari ide. Ide, Ini, gagasan iya toh. Iya. Ono ide gagasan gak ngelakoni yo percuma toh mas. Yang penting itu kan ketika konteks ide itu selesai di ruangan toh mas. Iya. Selesai di meja toh. Ayo lapo tulisan iki. Iya. Tidak akan menjadi apa-apa ide dan gagasan itu mau sampe nak tahu sendiri wong pinter ya wis banyak lah mas. Iya. Ya toh secara teoritis juga mereka menciptakan apa jenenge itu hal-hal yang baru gitu loh. Saya pikir seperti itu cara kita itu menguatkan ini mas, apa kita masing-masing. Jadi apa jenenge iku kehidupan sosial kita di mana? Ayo dikuati. Aku bahasaku zakat budaya itu karena dari seniman besar. Aku pernah lihat wawancara seniman besar sekelas Nasirun itu berbicara tentang itu hanya zakat budaya. Maksudnya apa ya? Kayak simpel tapi sangat membantu di sekitarnya gitu maksudnya. Seperti itu maksud saya. Target saya sih nggak muluk-muluk bahwa anak yang tidak punya, tidak harus di kesenian toh mas. Iya. Saya tidak mengharuskan orang yang di tempat saya belajar kesenian itu harus menjadi seniman, enggak. Manifest dari kamu belajar di sini itu berpengaruh enggak di kehidupan sekitarmu. Target saya itu yang paling utama. Manifestmu ketika belajar di sini, melakukan interaksi secara teknis, secara dialog, teori dan macam-macam itu. Oh, carane Mas Andi iku ngene nek menghadapi banyak hal. Lah, nduk sekitarmu iku ya gawean gak apa-apa. Nek menurutmu iku cocok gitu loh, Mas. Karena kan gak iso ade muluk-muluk idealis iku ngene, idealis iku ngene ndak.
wis lakonono saisokmu ngono lho Mas. Nduk sekitarmu ketika ono terjadi hal-hal yang sifatnya iso mbok tangani gitu loh Mas. Maksudnya iku. Nek bahasa zaman biyen gotong royong, soyo. Iya toh Mas. Terus apa jenenge iku tenggang rasa. Seserawung. Ya. Saya kembali ke netter tapi dengan bahasa teman-teman sekarang lah maksudnya itu Mas. Dengan bahasa teman-teman sekarang kungku. Gak iso Mas arek kon niku kudu seneng wayang. Kan gak iso lho ya apa sampean Dik. Kan lho sampean niku aku iki wis ndije. Ya kayak wayang ya apa ya bahasanya tetap Mas. Apa saya seret sedikit-sedikit. Enggak sebenarnya memang kita berbeda kan Mas. Ruang dan waktunya berbeda. Generasi juga. Generasi berbeda Mas. Kan aku nggak memaksa mereka untuk itu enggak. Tapi sebagai orang yang tangguh kan kudu duwe kalian dalam konteks mempertahankan hidup. Bukan gaya mewah-mewahan enggak, itu bonus aku ngono lho Mas itu. Tapi sekarang pilihannya Mas. Apa itu? Seni untuk hidup apa seni untuk kehidupan? Sebagai pertanyaan penutup. Seni untuk hidup atau seni untuk kehidupan? Kalau konteks saya ya sombong Mas, koyo aneh kan seni untuk kehidupan kan sombong kayak arogan ya. Kon niku sapa ndi ngono lho ya to. Mangan angel ade seni untuk kehidupan. Seni untuk hidup kan pribadi. Itu loh maksudnya. Ya seni untuk kehidupan itu kan idealisme kita. Itu loh, ya kepinginnya ngono Mas, saiki ya iso mangan dhewe umpamane. Tapi secara apa jenenge iku pikiran atau ide gagasan ya aku ya apa caranya menghidupi kesenian. Dalam konteks aku wis hidup tekok kesenian. Kadang kan hidup tekok seni apa seni untuk hidup. Iya, untuk hidup. Jadi aku memilih bahwa aku pernah menghidupi kesenian, Ketika dapat dari kesenian, ya ono jatah zakat budaya itu mau zakat bahwa budaya, aku balik lagi ke situ bahwa berbuat sesuatu yang tidak harus nang ruang kesenian toh Mas. Betul. Kan tidak harus toh. Manifestnya kan iso ngewangi konco, sing bukan walaupun tidak dalam ruang kesenian. Apa rek ayo gawe apa iki? Iya toh. Sing iso apa jenenge iku memberi apa nilai-nilai positif lah nek ngarani aku. Nanggone lingkup aku kan enggak sengene to Mas. Aku iku enggak makro to. Memang cara berpikir saya makrokosmos ya itu kok ndukur. Tak delok ngene, tapi kan nek tak rangkul kabeh kan enggak mampu aku Mas. Lah aku menciptakan juga cahaya-cahaya. Itu loh Mas. Nek aku ijen lilin Mas, nerangi satu rumah kan nggak mungkin ya aku harus satu ruangan tak ciptakan lilin lain ngono lho Mas. Iya toh, maksud saya seperti itu. Ketika ada tempat saya bikin tempat besar yang bagus, gak bagus sih, maksudnya pokoknya bisa digawe. Saya itu hanya menciptakan nyetak lilin-lilin loh Mas. Soalnya nek tak nggawe matahari buatan kok Cina kok aneh gak mampu aku, jelas gak mampu aku. Iku hal. Kan bukan tugas sampean, itu tugas negara. Maksud saya aku gak ngenteni negara ngomong iki lho Ndik ngono lho enggak, tapi ayo aku tak nyetak lilin ngono lho. Soale ruangan nduk kono ana sing apa peteng jian remeng-remeng. Atau aku mencetak penunjuk jalan, guide. Ana gang-gang buntu sing wong posisine nduk kono. Jadi nek bahasaku ada jalan bagi orang yang tidak punya jalan. Ya, seperti orang menuntun orang buta itu kan. Saya menciptakan sing nuntun-nuntun ae lah. Aku ngene. Ikon bahasa kesombongan tuh Mas, bahasa arogansi saya. Sebenarnya yo idealisme seperti itu idealismenya. Perkara aku kok mampu apa enggak, aku gak peduli dengan apa jeneng itu hasilnya tuh Mas. Usaha kok. Daripada meneng aja aku Mas. Gitu loh. Seperti itu.
target saya itu menciptakan lilin-lilin yang banyak atau penuntun-penuntun kan ya itu mau ada jalan bagi orang yang tidak ada jalan. Ada jalan bagi orang yang tidak ada jalan. Iya, ada itu pasti ya. Pasti ada. Dan itu tak pikir temenan mosok gak ono dalan rek. Ono wis salah ono. Saya sering menghadapi teman-teman yang gini, Mas. Mas koyo aneh aku iki gagal. Ya. Karena lama dengan saya atau mereka putus asa ketika aku gak iso masa gini nyiptakno sesuatu dalam konteks kesenian ya. Secara teknis atau secara pikiran ya akademisi, maka aku terbesit bahwa ono dalan nih. Aku sering ngomong nang arek, wis salah ono dalan bagi wong sing gak duwe dalan. Iku iso diciptakan dalam hal spiritual, iso diciptakan dalam hal apa jenenge iku kehidupan manusia sehari-hari ya toh. Aku kepingin mereka gak putus asa. Ada beberapa Mas kemarin itu. Makanya aku sering ngomong, wis salah ono dalan bagi wong sing gak duwe dalan. Sopo karo aku itu ku hak pangeran kan ngono lho ya toh Mas, hak Tuhan. Aku iki mek fasilitator. Iya toh Mas, bukan pencipta sendiri secara letterleks. Bahasa aku menciptakan itu mau kan hanya fasilitator Mas. Sebenarnya ya mengcopy toh. Iya toh, mengcopy pangeran niku ngene. Sorry iki mlebu nang spiritual tadi. Nun sewu. Ada kan lek ngono pembahasan semakin ke belakang spiritual Mas. Aku merasa aku punya quote bahwa ada jalan bagi orang yang tidak ada jalan. Ya. Iku tak cekel temenan Mas sampai saiki. Mbuh aku meneh iso enggak mewujudkan iku gak ero aku. Gitu. Jadi ada penuntun bagi orang-orang anu lah apa. Mosok gak ono dalan maneh ketika gang iku buntu. Gitu loh Mas. Mosok gak ono jalan maneh ketika pada posisi orang yang merasa wis gak iso Mas buntu gitu. Itu menurut saya seperti itu sih. Oke. Jadi harus dipecahkan itu buntuan. Gak gawe pabrik aku Mas, gak kuat. Gak kuat aku. Nggak studio cilik-cilik dengan tempat yang lah ya yang dibutuhkan kan bukan tempat tapi ruang. Ruang kan membangun kesadaran. Benar. Gitu, tidak ada besar kecil di situ. Tapi sebuah ruang. Iya, benar. Membangun kesadaran. Mungkin tak revisi mau ya. Ternyata pinter masuk di mana aku. Jadi ada ruang. Iya. Untuk orang-orang yang tidak ada jalan tapi masih tak ganti meneh. Studio ruang berarti. Lho iya. Siap Mas Andi. Cak Andi. Mungkin semua harapannya tercapai ya kan. Amin. Kita harus tetap support ya kan. Support bagaimana pergerakan para seniman-seniman di Indonesia khususnya. Kita akan selalu mengkampanyekan bahwa berkesenian itu tidak cuman berhenti pada eksistensial, ya kan? Namun kepada menerapkan ini pada impact ke manifestonya harus ada. Impact keluar juga. Iya. Oke, teman-teman Adrena, sampai ketemu ini pembahasannya deep banget. Kita ini cuman bawa timba. Wah. Ya, ini sumurnya. Waduh. Tapi kita menggali. Nanti sumurnya tak bawa ke sana aja kapan-kapan nanti. Timbanya di tempat. Nang Sukaweruh ini kan. Ndak sama belajarnya. Oke teman-teman Adrena. Belajar oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.